Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelajar. Salam berkarya dan berwirausaha. Bertemu lagi dengan saya dalam materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Sebelum kita mempelajari materi ini, mari kita berdoa dengan baik agar apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua. Oke, jika berdoa sudah, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran agar selama sahabat pelajar menyimak materi ini, sahabat pelajar bisa mendapatkan apa yang mesti sahabat pelajar dapatkan. Tujuan pembelajarannya, siswa atau sahabat pelajar dapat membuat suatu perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Jadi, setelah sahabat pelajar mempelajari materi ini, sahabat pelajar dituntut untuk bisa membuat sebuah perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan dari pasar lokal. Nanti akan kita bahas pasar lokal itu seperti apa. Kemudian selain itu juga bentuk perencanaannya meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Oke, paham ya tujuan pembelajarannya? Oke, kalau paham, kita lanjutkan. Kita bahas tentang pasar. Berdasarkan luasnya, pasar dapat dibedakan menjadi satu, pasar lokal, yaitu pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Jadi pasar lokal ini berarti ketika kita membuat sebuah produk, ya pemasarannya itu hanya di tempat kita saja, ya jangkauannya ya mungkin hanya satu desa, kecamatan, atau hanya kabupaten saja, maka itu disebut dengan pasar lokal. Sementara yang kedua adalah pasar nasional. Nah, kalau pasar nasional itu berarti produk kita itu sudah masuk ke seluruh kota yang ada di Indonesia. Misalkan produk kita itu di Banten, ya itu sudah kita pasarkan ke Jakarta, ke Surabaya, Kalimantan, Papua, maka itu sudah termasuk ke pasar nasional, ya. Kemudian yang ketiga yaitu pasar global atau pasar internasional. Kalau sudah berbicara internasional sudah pasti ya berarti berbicara antar negara. Oke, kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan secara satu, geografis atau tempat. Kemudian yang kedua, demografis, meliputi usia, gender, bangsa, etnis, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Kemudian yang ketiga, psikografis, meliputi karakter, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Selanjutnya, itu adalah potensi pasar. Nah, potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan permintaan. Pendekatan permintaan adalah pendekatan dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Jadi sebelum kita membuat sebuah produk, ya kita cari tahu dulu kira-kira konsumen itu membutuhkan apa. Ketika sudah tahu maka kita buatkan produknya. Dan yang kedua adalah pendekatan penawaran. Nah, pendekatan penawaran adalah pendekatan yang mengandalkan pada kemampuan wirausaha untuk membuat produk inovatif. Nah, jadi kalau yang pertama itu kita mencari tahu dulu apa kebutuhan konsumen, kemudian kita baru membuat. Nah, kalau yang kedua kita membuat dulu. Setelah membuat, kita pasarkan. Selanjutnya, kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Sedangkan ide dari pengembangan produk dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan pasar sasaran di daerah setempat. Yang dimaksud dengan pasar sasaran di sini adalah kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli suatu produk, sehingga
Penetapan pasar sasaran suatu produk sangat penting dilakukan agar produk yang akan dibuat sesuai dengan pasar yang akan dituju. Sumber daya material, teknik, dan ide produk kerajinan. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah bahan baku atau material, teknik, dan alat serta keterampilan. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan baku atau material yang akan dimanfaatkan untuk memproduksi produk kerajinan harus memiliki jumlah yang cukup agar produk yang dihasilkan memiliki standar, bentuk, dan kualitas yang sama. Teknik pembuatan produk tergantung dari materialnya. Perencanaan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu 1. Fungsi produk, yang kedua penggunaan produk, yang ketiga material atau bahan, keempat teknik pembuatan, kelima nilai estetis, yang keenam adalah harga jual. Oke, itu saja materi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.